Dan sekarang kita sudah bersama tokoh yang sangat luar biasa. Ini mungkin kepala desa pertama di Panjiwangi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Lurah Pak Wahidin. Pak Lurah Hidin. Alhamdulillah. Kita sudah bertemu dengan Pak Lurah. Pak Lurah yang pertama kali di desa ini pastinya tahu sejarah awal mulanya bagaimana di Panjiwangi. Dan mungkin langsung aja kita tanya Pak Lurah, ini sejarah awal mula berdirinya Panjiwangi kumaha bagaimana ini teh? Silahkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja pada pokok persoalan apa yang kita akan uraikan terkait dengan sejarah berdirinya Desa Panjiwangi, Kecamatan Tarawong Kaler, Kabupaten Garut. Pada waktu itu, karena wilayah desa begitu luas, Iya betul. itu hamparannya hampir 5.960 hektar. Waduh. Itu di wilayah Sukawangi dulu. Sukawangi. Nah, oleh karena luas wilayah yang begitu luas, lalu penduduk pada saat itu di kisaran sekitar 7.600. 7.600 bagi 4 dusun, lalu wilayah RW 12. 14 RW 14 RW pada waktu itu. Nah, oleh karena itu muncullah wacana tokoh masyarakat sebelah barat untuk mengajukan pemecahan desa kepada kami sebagai kepala desa di Desa Panjiwangi pada waktu itu, dan kepada LKMD bukan BPD. Kalau itu LKMD. Oh, dulu mah LKMD. LKMD ya, pada tahun 1998 wacana itu muncul. Kami menerima. Pertama alasannya karena wilayah luas, yang kedua penduduk cukup padat. Cukup banyak, bukan padat. Karena wilayah luas, penduduk sudah padat, sudah banyak, terbagi ke berbagai wilayah RW dan dusun. Nah, alangkah baiknya itu. Kami juga berpikir alangkah baiknya apabila desa ini pecah jadi dua. Pertama, untuk tata kelola desa lebih cepat gitu kan, melalui masyarakat. Yang kedua, membuka birokrasi baru gitu kan, untuk kepentingan warga masyarakat desa yang baru gitu. Lebih kepada pelayanan masyarakat lebih baik gitu, maksudnya begitu. Lalu pembangunan akan lebih banyak, akan lebih meningkat karena memang dana bakalan masuk gitu kan, dari berbagai leading sektor, baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta gitu ya. Kadang-kadang kan lurah itu biasanya kepingin sendiri aja, tapi Pak Lurah ini sangat luar biasa saya sekali. Itu terbuka. Pada waktu saya terbuka menerima aspirasi dari tokoh masyarakat, lalu mengkonfirmasikan lewat musyawarah desa pada saat itu. Dimusyawarahkan beberapa kali, terus diputuskan oleh kami dengan membuat peraturan desa yang dibubuhi dengan tanda tangan kepala desa dan LKMD pada waktu itu, ketua LKMD. Betul. Nah, terus berjalan sampai di 2002 kami mengajukan lewat administratur pemerintahan ke kabupaten dan ke provinsi sampai ke pusat. Dibikin sama saya bersama dengan aparatur desa, dengan tokoh masyarakat, direstui oleh sama LKM itu sendiri, diajukan dengan biaya sendiri, Pak. Bukan biaya dari pemerintah, bukan program pemerintahan desa. Ini uniknya, biaya sendiri. Biaya sendiri. Saya sama orang tua saya, Pak Ihin Solihin pada waktu itu, almarhum, dan didorong oleh para tokoh masyarakat dari berbagai wilayah barat, Pak, karena wilayah timurnya itu kan desa pokok kan. Desa pokok yang akan dibagi dua. Sebetulnya ini uniknya gitu kan, desa pokok tidak mau dibagi dua. Ya. Terus desa yang menginginkan pemekaran, tokoh masyarakat selalu terus mendesak untuk dibagi dua. Karena memang tidak terjangkau pembinaan kepada warga masyarakat pada saat itu jauh sekali. Kalau saya kunjungan ke tiap RW itu memerlukan 2 hari baru selesai. Itu. Oleh karena itu kami juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa
dibagi dua desa iya. itu. Nah, terus saja berlanjut. Program ini berlanjut, pemekaran desa diajukan oleh kami. Kami berkoordinasi dengan pihak Muspika, Iya. dengan pihak Pemda juga, dan dengan pihak Dewan Pimpinan Rakyat DPRD. Iya, iya. Kami terus berjalan, bahkan sekali kami mengundang DPRD untuk bisa bagaimana caranya supaya desa ini bisa dibagi dua. Akhirnya ada masukan dari pihak Dewan begini, lalu kami buat semua, dibuat usulan pemekaran desa itu. Iya. Pertama ke kecamatan, ke kabupaten, ke dewan, ke provinsi. Akhirnya turunlah tim seleksi ke uji kelayakan katanya. Iya, iya. Uji kelayakan dari tim provinsi, dari Pemda, dari DPRD. Betul, Nah, betul. itu sampai kunjungannya sampai kalau nggak salah 4 kali ada kunjungan uji kelayakan. Waduh. Nah, terakhir sampai 2 tahun Pak perjuangannya. Dan 22 sampai 2024. Itu proses pemekaran itu. Iya, 2024. 2004, bukan 2024. 2004. Dari 2002 sampai 2004. Itu Iya. prosesnya 2 tahun berjalan. 2 tahun, iya. Kami terus di desa melakukan koordinasi lewat mediasi musyawarah. Iya. Musyawarah mufakat, karena ada dua kubu yang tidak setuju kan. Ada yang ini yang mengajukan, yang ini nggak mau dan karena inginnya desanya tetap saja satu desa. Kami tetap berjuang, kami biayai dengan biaya sendiri. Waduh. Tidak minta-minta kepada masyarakat. Siapa boleh tanyalah di sini siapa yang dipinta oleh masyarakat Luar biasa. oleh kami. Itu biayanya kami dengan orang tua saya dan didorong oleh tokoh-tokoh yang ada di wilayah barat ini. Iya, iya. Sampai biayanya sampai puluhan juta, bukan sedikit. Kalau dihitung dulu. Ya pastilah, namanya pemekaran itu bukan dana yang kecil lah, Bukan dana Pak. kecil. Satu kali pertemuan apalagi menghadirkan anggota dewan, itu paling tidak 5 juta habis. Satu kali pertemuan. Iya, iya, iya. 5 juta habis. Belum musyawarah di RW, di RT. Iya, iya. Lewat wacana media supaya betul-betul aspirasi masyarakat. Betul. Itu kami melakukan musyawarah juga di RT, di RW, sampai di puluh kalau dulu ya. Puluh kepala dusun kalau Ya, kepala dusun. puluh, dan paling banyak musyawarah di desa. Itu desa itu memerlukan biaya juga. Iya, iya. Itu kan Pak, waktu mau dipecah itu kan memerlukan tokoh-tokoh juga yang sangat luar biasa. Betul. Itu siapa aja tokoh-tokoh yang berperan? Yang pertama, kebetulan sekarang udah pada meninggal dunia. Iya, iya, iya. Yang masih ada cuman Pak Ustadz Dayat ya. Pak Ustadz Dayat masih ada. Kiai Haji Dayat. Iya, iya, iya. Itu tokoh-tokoh yang punya peran besar dalam mengajukan pemekaran desa. Itu yang pertama dari RW 1 itu ada Pak Sambas dulu. Jengkol itu. Yang kedua Pak Nang Saleh almarhum. Iya, iya. Pak Nang Saleh. Lalu Pak Kiai Haji Dayat masih ada sekarang, alhamdulillah masih ada. Yang ketiga ini di wilayah RW 2 Pak Anjang almarhum juga. Terus Pak Haji Entur masih ada ya. Pak Haji Entur. Lalu ke utaranya Pak Aceng Toto almarhum. Itu udah punya peran besar. Yang ke RW ada masih di RW 2 Pak Ustadz siapa? Kulon teh. Lain Ustadz Mangkan mau di RW 2. Teman iya di RW paling kali RW Iwan. RW Tilu. Di RW Tilu. Di RW Tilu Pak Ustadz Iwan. Iya. Masih ada, alhamdulillah. Pak Ustadz Ana. Ternyata banyak sekali tokoh-tokoh. Banyak sekali. Ya sekitar 40 orang lah kalau dihitung. Pak Haji Kohar. Pak Haji Kohar almarhum, Pak Ceng Toto almarhum. Iya. Terus lalu Pak Ustadz Iwan, banyak lah kalau di itu. Makanya sampai kuat gitu. Sampai kuat. Itu perjalanan 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun berjalan. Iya. Sampai pada akhirnya setelah 4 kali uji kelayakan dari provinsi, dari dewan daerah, gitu kan.
kebetulan yang punya besar Pak Haji Gaus pada waktu itu. Beliau sebagai anggota dewan, alhamdulillah mudah-mudahan beliau di alam di alam kurnia beliau mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena dalam berjajah mendorong aspirasi beliau itu sangat kuat pada provinsi dan sampai ke pusat ya mengajukan itu pemekaran desa Panjiwangi. Alhamdulillah Pak. Itu kan sejarah Panjiwangi sampai dipecahnya. Terus kan pastinya di Panjiwangi itu ada keunikannya Pak. Unik dan indahnya Panjiwangi itu apa Pak? Uniknya di Panjiwangi itu begini ya. Pertama masyarakatnya itu masyarakat agraris, gitu kan? Agraris. Dia itu setiap tahun punya potensi untuk bisa meraih sukses secara ekonomi itu di agraris, terutama hasil budidaya tembakau yang begitu dahsyat. Di Jawa Barat ini kebetulan budidaya tembakau itu paling banyak sekali dia menghasilkan produksi di Kabupaten Garut. Di Kabupaten Garut itu paling banyak sekali adalah di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler. Di Kecamatan Tarogong Kaler paling banyak sekali produksi tembakau di Desa Panjiwangi dan Sukawangi. Paling banyak sekali. Oleh karena itu unik sekali. Bahkan potensi tembakau itu kan potensi luar biasa karena menghasilkan devisa negara sampai ratusan triliun. Luar biasa. Gitu kan? Betul. Itu salah satu produksi yang dihasilkannya itu dari Panjiwangi juga. Dari Panjiwangi, dari Sukawangi. Oh, jadi penghasil tembakau terbesar juga waktu itu ya? Di Kabupaten Garut itu di Kecamatan Tarogong Kaler. Iya. Tarogong Kaler salah satu penghasil terbesar tembakau di Desa Panjiwangi dan Sukawangi. Oleh karena sampai sekarang itu budidaya tembakau itu sangat dipertahankan, dijaga gitu kan. Oh, sampai sekarang juga sampai tembakau sekarang. Luar biasa. Sampai sekarang dijaga karena memang ini keturunan warisan. Warisan nenek moyang kita yang perlu dilestarikan karena memang potensi bako sangat mendukung kepada potensi ekonomi kerakyatan yang ada di wilayah Desa Panjiwangi. Asal mula itu nama Panjiwangi itu dari siapa yang memberikan nama Panjiwangi? Ya. Begini ya, karena memang di Panjiwangi itu ada sejarah yang sangat luar biasa. Iya. Itu ada sejarah para wali pada waktu itu, sejarah pejuang Islam, katanya para hasil penelitian para nenek moyang dulu ya. Iya. Nah, yang kedua, kami minta kepada para tokoh yang mengajukan pemekaran desa pada waktu itu, para ulama, para kiai yang ada di Panjiwangi untuk beristikharah. Kira-kira untuk desa yang pemekaran ini yang tepat desa apa namanya? Oh, jadi sebelumnya itu bukan Panjiwangi. Bukan Panjiwangi, Sukawangi. Nah, untuk pemekaran desa baru karena sudah ada respon 99% jadi. Iya. Makanya saya minta kepada para tokoh ulama untuk beristikharah. Buat nama desa baru. Nah, kebetulan karena ada sejarah di sini ada makam karomah yang namanya apa? Yang Panji, ya, itu makom karomah Syekh Panji, ya. Yang Panji Subrata namanya itu. Kebetulan hasil resumi para tokoh ulama yang ada di Desa Panjiwangi ini, beliau setuju dengan usulan-usulan yang diajukan oleh para tokoh itu. Karena sejarah ini muncul dari sejak nenek moyang dulu, lalu hasil resumi unjuk pada Allah Subhanahu wa taala katanya setuju dengan nama desa itu, maka disepakatilah bersama. Kami mengajukan kepada kabupaten itu untuk desa pemekaran adalah Desa Panjiwangi. Namanya jadi Panjiwangi. Ya. Itu hasil istikharah yang dan ada sejarah para aulia. Itu Pak. Sebelum dipecah itu luas wilayahnya berapa itu Pak? Sebelum dipecah seluruh daratan sawah dan kebun itu paling banyak daratan itu 5.960 hektar. 5.960 hektar. Setelah dipecah? Setelah dipecah 3.800 lah. Jadi dibagi dua gitu. Dibagi dua rata. Karena saya mengukur batasnya itu diuji. Uji kelayakan lewat peta. Bahkan Pak Haji Gaus dulu pernah ngedrone dari batas sana sampai ke batas sawah itu di drone. Luar biasa. Itu makanya saya berterima kasih pada Pak Haji Gaus sebagai wakil rakyat, beliau sebagai ketua anggota DPRD. Dan
kolega kita juga awalnya sebagai kepala desa. Alhamdulillah. Sukagali dia menjabat sampai 32 tahun periodenya Pak Harto. Mungkin ada keluarganya juga mungkin ya. Ada. Ya, alhamdulillah. Itulah jadi keunikan Desa Panjiwangi. Yang kedua, masyarakatnya dalam hal mayoritas pekerjaannya apa tuh? Pekerjaan petani. Petani pasti ya. Kebanyakannya petani. Kebanyakannya hampir 99% petani. Kalau pegawai negerinya bisa berapa lah? Iya. Paling 10 orang kalau Desa Panjiwangi. Iya, pantesan aja dari tadi dari sana keliling kampung Desa Panjiwangi memang sebagian banyak yang di kebun semua luar biasa sekali. Kebetulan saya sebagai ketua asosiasi juga di tembakau. Sekarang itu di kecamatan kabupaten. Asosiasi Kabupaten Tembakau Indonesia Kabupaten Garut. Nah, kebetulan tata kelola tembakau itu kami yang mengelola untuk anggaran di Kabupaten Garut. Kebetulan ada dana sampingan yaitu lewat DBHCHT. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Itu dan lewat dari pajak cukainya itu. Iya. Kebetulan Kabupaten Garut menerima dana tiap tahun tidak kurang dari 30 miliar dari cukai tembakau. Luar biasa sekali. Itu oleh karena itu alhamdulillah juga bersyukurlah. Jadi selain cukai juga ada dana pajak penghasilan dan pajak penjualan. Ke Kabupaten Garut itu masuk sekitar 100 miliar lebih. Dari cukai, dari pajak penjualan dan pajak penghasilan. Per tahun. Per tahun. Makanya saya juga bersyukur alhamdulillah gitu kan sebagai mediasi para petani yang ada di Kabupaten Garut, tidak hanya di Sukawangi, Panjiwangi dan semua di hamparan tembakau di 24 kecamatan Kabupaten Garut itu alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sudah menyumbang kepada devisa negara dan menghasilkan uang kepada devisa Kabupaten Garut. Luar biasa ya. Mungkin itulah barusan perbincangan antara yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Lurah. Sama-sama. Yang pastinya kami atas nama dari channel YouTube Jelajah Desa sudah bisa bersilaturahmi ke keluarga besar Desa Panjiwangi. Terutama ini yang sudah mengguar sejarah Panjiwangi asal mula sampai dipecah. Wah, pokoknya luar biasa. Terima kasih. Perjuangannya banyak sekali. Sekali. Pak Lurah sehat, panjang umur. Amin. Semoga dalam usahanya semakin digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terus panteng di channel YouTube-nya Jelajah Desa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.